Shalom, puji Tuhan. Hari-hari ini harusnya menjadi hari yang spesial bagi kita gitu. Karena apa? Dalam hari-hari ini setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, kita ada 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini adalah bagian dari doa pencurahan Roh Kudus. Kita selalu butuh dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Tidak selalu rohani kita dalam keadaan yang baik. Tidak selalu kerohanian kita dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu setiap hari kita membutuhkan Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Agar kita terus kuat mengikut Tuhan. Agar kita terus semangat untuk melayani Tuhan. Agar setiap hari kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu rindu dipenuhi Roh Kudus malam hari ini? Amin. Ini adalah hari ketiga dan hari ini tema yang diberikan adalah Roh Kudus yang memerdekakan. Roh Kudus yang memerdekakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kata merdeka artinya adalah bebas. Bebas dari apa? Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Selain merdeka itu artinya bebas, merdeka artinya juga tidak terikat. Jadi ketika Tuhan ada dalam hidup kita, Dia membebaskan kita, Dia membebaskan kita dari ikatan perhambaan. Amin. Sore hari ini kita akan belajar Roh Kudus memerdekakan kita dari apa gitu. Ini ada, kita bisa baca dari slide-nya. Yang pertama, Roh Kudus memerdekakan kita dari ikatan dosa. Roh Kudus memerdekakan kita dari ikatan dosa. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hidup kita ada di dalam ikatan dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan pribadi, kita membutuhkan seseorang yang sanggup memerdekakan kita atau sanggup membebaskan kita dari ikatan dosa yang membelenggu kita. Dan puji Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca WPDA beberapa hari ini, di dalam Alkitab Perenungan 2 tahun itu ya, setiap hari kita membaca WPDA, di situ sudah ada petunjuknya hari-hari, misalnya hari ini kita baca kitab apa itu. Dan di dalam hari-hari ini dan termasuk juga hari ini, salah satu Alkitab kita membaca dari kitab Lukas gitu. Kalau enggak salah 2-3 hari yang lalu kita belajar dari Lukas pasal 1 ayat, saya ambil Lukas pasal 1 ayat 68. Di situ ada seorang yang penuh dengan Roh Kudus, yaitu Sakaria. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia bernubuat. Dalam nubuatnya dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Maksudnya ini bagi Israel. Waktu belajar dikatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Mungkin di slide-nya ada. Kata melawat di sini artinya adalah
lebih dari sekedar Allah mendatangi atau mengunjungi umatnya. Allah datang untuk menyelamatkan dan memberi pertolongan kepada umatnya. Itu arti kata melawat. Kemudian ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Membawa kelepasan artinya Kristus datang membebaskan, memerdekakan kita dari perbuatan-perbuatan dosa serta akibatnya. Itu Sakaria bernubuat tentang Yesus. Kemudian kalau Bapak Ibu baca lagi WPDA berikutnya, itu kita salah satu yang bisa kita pelajari di dalam Lukas pasal 2 ayat 30 sampai 32. Di situ ada seorang yang bernama Simeon. Firman Tuhan katakan ia adalah seorang yang benar dan saleh. Roh Kudus ada di atasnya dan ia memuji Allah katanya, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sungguh Kristus datang untuk memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hidup kita. Sakaria bernubuat untuk itu. Simeon orang yang benar dan saleh. Kedua-duanya dipenuhi Roh Kudus. Mereka bernubuat dan memuji Kristus adalah penyelamat dan pelepas. Ini adalah kabar sukacita Bapak Ibu. Amin. Ini kabar sukacita gitu. Kita yang adalah manusia berdosa, kita membutuhkan kelepasan, kita membutuhkan kebebasan, kita membutuhkan dipemerdekakan dari ikatan dosa, dan Kristus melakukan itu bagi Bapak Ibu dan saya. Bahkan bukan bagi Bapak Ibu dan saya saja, tetapi bagi semua orang. Dan kabar sukacita ini harusnya kita beritakan kepada orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan Tuhan. Oleh karena itu WPDA hari ini di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 40 diceritakan tentang seorang janda perempuan yang usianya sudah lanjut. Dia janda perempuan ini adalah seorang nabi perempuan. Usianya 84 tahun. Dia setiap hari ada di bait Allah. Setiap hari dia beribadah, dia berpuasa, dia berdoa. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan nabi perempuan yang bernama Hana ini umurnya 84 itu ya sekitar seperti kayak opa kayak hatu ya opa ya. Seperti itu. Di dalam bait Allah dia beribadah, dia berpuasa, dia berdoa, ada plusnya. Plusnya adalah dia berbicara tentang Yesus, tentang anak itu kepada semua orang. Ini menjadi pelajaran bagi Bapak, Ibu dan saya. Kalau kita percaya, kita sadar bahwa hidup kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa oleh Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika kita memberitakan Injil, kita percaya Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia yang menjamin bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman ketika kita memberitakan berita baik ini. Amin. Puji Tuhan. Dan ketika mungkin kita sedikit bertanya, okelah, Kristus yang datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Tetapi ketika Yesus Kristus naik ke surga, apa berarti misinya berhenti? Apa berarti tujuannya untuk membebaskan orang dari dosa itu berhenti? Tidak Bapak Ibu. Mari di dalam slide-nya baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang,
Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus Kristus memang sudah naik ke surga. Tetapi firman Tuhan berkata bagi Bapak, Ibu, dan saya, Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dia yang akan menolong kita. Roh Kudus itu yang akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus itu yang akan terus menginsafkan kita ketika kita berbuat dosa. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Bukankah kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa? Jangan lagi berbuat dosa. Amin. Di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13, Yohanes ini tadi dikatakan, Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita belajar hidup taat firman Tuhan. Mungkin secara kedagingan kita tidak gampang. Saya selalu ingat pernah Opa Kiai Hatu berkhotbah diambil dari kitab 1 Yohanes. Di situ dikatakan untuk hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan itu susah atau tidak? Bapak Ibu boleh jawab, susah atau tidak? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca aja sebentar ya. 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini kata firman Tuhan. Kenapa ini sepertinya bertolak belakang dengan logika kita? Untuk kita melakukan perintah Tuhan, bukankah itu sesuatu yang tidak gampang? Kedagingan kita ini gak mudah melakukannya. Contoh perintah Tuhan, ketika Tuhan ajarkan kita untuk memberkati musuh kita, untuk mendoakan musuh kita, itu bukan sesuatu yang gampang untuk kedagingan kita. Ketika firman Tuhan ajarkan kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu atau kiri kanan. Gitu. Secara kedagingan kita itu enggak gampang. Gitu. Ketika firman Tuhan katakan ampunilah musuhmu, berapa kali Tuhan harus mengampuni Tuhan? 1 kalikah, 2 kalikah, 3 kalikah? Tuhan berkata enggak. Kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu 70 kali 7 kali. Wow. Gampang tak untuk kedagingan kita. Sekali aja Tuhan wis jengkel banget gitu. Kalau bisa dia di ujung kanan, aku tak lewat ujung kiri. Kalau dia bisa lewat belakang, aku tak lewat depan. Dia lewat depan, aku lebih bagus lewat belakang. Kedagingan kita sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang mengasihi aku adalah orang yang taat firmanku. Dan orang yang untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, ini kata Tuhan, itu tidak berat. Sekarang yang kita pelajari hari ini adalah kenapa Tuhan katakan mentaati perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Karena ada Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Roh Kudus dalam hidup kita. Bukankah tubuh ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ketika kita secara kedagingan kita sulit untuk melakukan firman Tuhan, Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berterima kasihlah dengan Roh Kudus yang Tuhan utus dalam hidup kita. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau yang mengingatkan kami. Ketika kami mulai kompromi dengan dosa, Roh Kudus itu mengingatkan kita kembali. Bukankah Kristus sudah memerdekakan kita dari ikatan dosa? Jangan lagi berbuat dosa. Di dalam Ibrani, saya ingat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26. Firman Tuhan katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus Yesus. Dan firman Tuhan katakan, jika kita sengaja berbuat dosa, setelah kita tahu kebenaran ini, Tuhan katakan, itu berarti sama dengan kita menginjak-injak roh kasih karunia. Kita menghina anak Allah, kita menginjak-injak roh kasih karunia. Dan firman Tuhan dengan tegas katakan, orang-orang yang hidupnya terus berkompromi dengan dosa, terus menginjak-injak roh kasih karunia, tempatnya adalah di neraka selamanya. Ayat ini berarti bukan ditujukan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya. Sebab firman Tuhan katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah kita tahu kebenaran, ini ditujukan untuk kita anak-anak Tuhan, untuk kita pelayan-pelayan Tuhan, untuk kita hamba-hamba Tuhan. Gak bisa lagi kita main-main dengan dosa. Kalau kita percaya bahwa sekarang saya sudah bebas, bebas oleh darah anak domba, kita bebas dari ikatan dosa, harusnya kita menghargai itu, harusnya kita menyadari itu. Jangan lagi berbuat dosa. Ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi menjadi mudah ketika Roh Kudus itu memampukan kita. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, sehingga tidak ada orang yang boleh sombong mengatakan aku bisa mengampuni orang lain, aku bisa lakukan ini, aku bisa taat firman Tuhan ini, aku bisa lakukan firman Tuhan ini. Tidak, Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita bisa belajar hidup taat akan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama, Roh Kudus memerdekakan kita dari ikatan dosa. Yang kedua, Roh Kudus memerdekakan kita dari penghukuman dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roh Kudus memerdekakan kita bukan hanya dari ikatan dosa, tetapi Roh Kudus juga memerdekakan kita dari akibat dosa yang kita lakukan. Dosa berakibat maut. Maut artinya adalah penderitaan selama-lamanya di neraka. Tuhan bebaskan kita. Roh Kudus bebaskan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita memperoleh jaminan keselamatan kekal. Dan Roh Kudus itu memeteraikan itu dalam hidup kita. Sehingga kita punya keyakinan, ketika Tuhan panggil aku, tempatku adalah di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pernyataan seorang, mungkin ada di slide, minta tolong. Seseorang yang bernama C.H. Spurgeon, dia mengatakan seperti ini. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Begitu dahsyatnya perbuatan dosa di dunia ini hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan Anda menderita di neraka, terbakar dalam api yang tidak akan pernah padam selama
lamanya. Kita tidak boleh bermain-main dalam dosa. Sekali kita dibebaskan dari dosa, ketika kita harus bergumul setiap hari mengerjakan keselamatan itu, menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan gampang menyerah. Ketika kita mulai jatuh, bangkit lagi. Kita minta Roh Kudus memampukan kita. Tuhan, aku mau hidup benar. Tuhan, aku mau hidup menyenangkan hati-Mu. Sebab aku tahu aku tidak bisa bermain-main dengan hidup ini. Tuhan serius dengan ini. Neraka itu ada. Apa dipikir neraka disediakan hanya untuk orang-orang bukan Kristen? Bukan Bapak Ibu. Neraka disediakan untuk orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjaga hidup kita. Berterima kasih dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kuat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun iblis tidak akan pernah berhenti menjatuhkan kita. Iblis tidak akan pernah berhenti mencobai kita. Ingat peristiwa Yesus. Yesus itu manusia yang hebat gitu. Istilahnya manusia 100%-nya itu luar biasa. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Ketika Yesus selesai berdoa puasa selama 40 hari, apa yang dilakukan iblis? Iblis mencobai Yesus. Dan kalau Bapak Ibu baca perikop tentang pencobaan kepada Yesus itu, di ayat terakhir dikatakan seperti ini. Lalu iblis undur daripada Yesus, tetapi dia mencari waktu yang tepat. Itu berarti iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, menelan setiap manusia yang bisa ditelannya. Itu berarti setiap hari ada kesempatan, ada saja celah yang bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Oleh sebab itu kenapa kita setiap hari perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Oleh karena itu 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, mari kita gunakan itu dengan baik. Mungkin saat ini kita mulai, api itu sudah mulai meredup. Sehingga ketika godaan dosa itu datang menghampiri kita, gampang sekali kita tergoda. Gampang sekali kita mengiyakan berkompromi dengan dosa. Mungkin atau jangan-jangan kita mulai punya hubungan yang kurang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu waktu doa 10 hari ini waktu spesial bagi Bapak, Ibu dan saya. Mari kita katakan, Roh Kudus penuhi aku dengan Roh-Mu. Ketika aku penuh dengan Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan memberi aku kemampuan. Roh Kudus yang akan memberi aku kekuatan. Roh Kudus yang akan menolong aku. Sehingga seberapa besar pun godaan yang iblis tawarkan untuk menjatuhkan iman kita, untuk menjatuhkan kita dalam dosa, kita tetap berdiri kuat karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang kedua. Dengan tegas Rasul Paulus katakan, di slide ada, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Dengan tegas Rasul Paulus katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau ini ada terjemahan lain yang lebih sederhana dikatakan seperti ini. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu takut lagi kepada hukuman yang sebenarnya Allah jatuhkan atas kita. Sebab Roh yang memberi hidup yang menjadi milik saya oleh Kristus Yesus telah membebaskan saya dari hukuman dosa dan maut yang mengerikan. Puji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup saya, Roh Kudus yang menjadi milik saya karena Kristus Yesus, membuat saya tidak takut lagi. Sebab saya percaya saya sudah dibebaskan
dari hukuman dan maut yang mengerikan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Sekali lagi ini berita yang sukacita, yang bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Sebab itu bagi kita yang sudah mengalami kebebasan dari Tuhan, mari kita jaga itu dengan baik. Mari kita jaga kemerdekaan dan kebebasan itu secara bertanggung jawab. Sebab firman Tuhan katakan, kamu dimerdekakan bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan mari kita bagikan itu kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan, yang masih terikat dengan dosa. Saya teringat, saya akan tutup ini dengan sebuah kesaksian dari seorang ibu. Satu kali, ini sudah agak lama, saya sedang berbincang-bincang dengan seorang ibu. Kemudian dalam perbincangan kami itu tiba-tiba ibu ini katakan, saya masih ingat Bu, katanya, dia cerita ke saya, beberapa tahun yang lalu pernah saya tidak tidur sampai berbulan-bulan, sulit tidur gitu, selama berbulan-bulan. Kenapa? Saya tanya gitu, kenapa Bu? Kemudian ibu itu bilang, pada waktu itu papa saya dipanggil Tuhan. Tetapi waktu papa saya dipanggil Tuhan, kondisinya adalah papa saya masih menyembah berhala. Papa saya masih hidup dalam dosa, saya tahu banget itu. Dan ketika papa saya meninggal, waktu itu dia bilang saya sudah ikut Tuhan gitu. Waktu setelah papa saya meninggal, malamnya dan berbulan-bulan saya menjadi sulit tidur. Karena apa? Di benak saya terbayang, papa saya sekarang sedang ada di mana. Di dalam hatinya dia katakan, bukankah firman Tuhan katakan, setiap orang yang di luar Tuhan, tempatnya adalah neraka. Dia jadi gelisah, gak bisa tidur. Terus dia katakan, di dalam tidurnya itu dia seperti menyesal. Kenapa dulu ketika masih ada kesempatan, ketika papanya masih dalam keadaan sehat, dia tidak bersaksi, dia tidak menginjil. Kenapa dia tidak menceritakan tentang Yesus kepada papanya? Kenapa dia buang kesempatan itu dengan begitu saja? Selama bertahun-tahun dia biarkan papanya bergumul dengan dosanya. Dia biarkan papanya dengan penyembahan berhalanya. Seperti penyesalan itu terus dia bawa. Tetapi sudah terlambat. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Sebab itu ketika ada kesempatan, jangan sia-siakan itu. Sejak peristiwa itu, dia ingat mamanya. Mamanya juga sama masih menyembah berhala. Di situ terdorong bagi dia, aku tidak mau kesempatan ini hilang kembali. Aku tidak mau hidup dalam penyesalan seumur hidup. Aku harus menginjil kepada mamaku. Sebelum Tuhan panggil dia, aku gunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Yesus. Seperti Roh Kudus itu mendorong dia. Roh Kudus itu mengingatkan dia untuk bersaksi, 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 dan bersaksi. Dan di akhirnya dia katakan, bersyukur karena ketika mamanya dipanggil Tuhan sebelumnya, mamanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia katakan ada perbedaan yang terasa sekali. Ketika dipanggil kedua orang tuanya sedih. Ketika dia papanya dipanggil Tuhan, dia merasakan kesedihan dan kehilangan. Tetapi tidak hanya sedih rasa kehilangan, tetapi kesedihan yang mendalam adalah karena dia tidak memakai kesempatan untuk menginjil kepada papanya yang belum bertobat. Ketika mamanya dipanggil Tuhan, dia juga merasa sedih dan kehilangan. Tetapi di dalam dasar hatinya yang paling dalam, dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia tahu, berbahagialah orang yang meninggal dan dia meninggal di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya hari ini? Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak boleh cuek dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita enggak boleh sibuk dengan urusan rohani kita sendiri. Saat ini mungkin kita istri-istri yang ada di dalam gereja ini, ibu-ibu semua bisa menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan begitu semangat. Ada enggak hati kita untuk suami yang belum bertobat? Dan sebaliknya suami yang ada di rumah Tuhan sore hari ini, mungkin engkau terlibat dalam pelayanan yang luar biasa,
Tetapi masih adakah api penginjilan itu ada dalam hati kita untuk istri, orang tua untuk anak, anak untuk orang tua, untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang sudah kita jumpai. Masih adakah api itu membakar hati kita? Api penginjilan itu memenuhi hati kita. Kalau hari ini api penginjilan itu mulai redup, mungkin sore hari ini kita perlu minta kembali Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ketika rohnya memenuhi hidup kita, akan menolong kita untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan terus membakar api penginjilan itu dalam hidup kita. Sekali lagi, neraka itu pasti ada. Sore hari ini mari kita sedikit mengingat saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Boleh kita rajin ke gereja, itu baik. Kita giat melayani Tuhan, itu baik. Tetapi harus dibarengi dengan hati yang penuh kasih. Kalau aku sudah dibebaskan dari ikatan dosa, kalau aku sudah dibebaskan dari hukuman maut, aku harus menceritakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Tuhan pakai saya, Tuhan pakai Bapak Ibu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Hari ini, sore hari ini, mari kita minta Roh Kudus penuhi kembali hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri.